sampaikan Ustaz, salah satu penyakit hati ataupun sifat buruk bagi kita sebagai insan dalam beribadah, seperti sifat ria sebagai perusahaan ibadah kita, atau kalau kita lebih kenal lagi pencitraan misalnya, dalam bahasa kita pencitraan. Nah, sangat sulit kiranya kita untuk bagaimana kita beribadah, kita terhindar dari sifat ini, karena ibadah ini kan salah satu amalan yang menjadikan kita untuk menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi harapan kita berkenan kiranya Ustaz untuk menyampaikan dan menerangkan amalan-amalan yang bisa terhindar dari sifat yang kita dalam beribadah Ustaz. Demikian Ustaz. Terima kasih. Baik ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ria berasal dari kata roha ya, Allah melihat. Ya, ria ini dia suka amalannya dilihat orang. Ya. Dilihat orang. Semakin dilihat orang dia makin semangat. Ya. Semakin dipuji orang dia makin semangat. Ketika tidak dihargai orang amalannya, kebaikannya, patah semangat. Nah, ini tanda seseorang ria. Tapi kalau dia dipuji, dia tidak memimpi, dicaci, tak dihargai, dia tidak jatuh, nah ini berarti ikhlas dia. Dia karena dia beribadah bukan mengharapkan perhatian manusia, tapi dia mengharapkan perhatian Allah. Jadi dia capernya kepada Allah, cari perhatian. Jadi pencitraannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Gak bisa dipungkiri, memang sifat kita ini suka dipuji, dia suka dihargai, ya. Artinya kita hidup ini suka mencari penghormatan dari orang lain, ya, penghormatan dari orang lain. Nah, makanya bagaimana, apa amalan yang harus kita lakukan? Gak ada cara yang lain, ya, selain amalan-amalan yang lain. Satu yang diajarkan Nabi SAW diantaranya apa? Doa. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu? Ria. Bahkan Nabi lebih takut penyakit ria ini daripada datangnya Dajjal itu kan ngeri. Tapi yang paling Nabi takut itu yaitu penyakit ria yang menimpa umatnya. Ya. Karena kalau Dajjal itu nampak, kalau ria, ya. Artinya kalau musuh di depan kan bisa ajar. Tapi kalau musuh dalam diri kita, siapa yang mengajarnya? Lalu mendengar itu sahabat khawatir, cemanalah kami ini Rasul? Maka ada kafaratnya. Apa itu? Bacalah doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika. Aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, ya, menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Dan aku wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu dari hal-hal yang tidak aku ketahui. Siapa yang membaca ini, maka Allah tidak jadi menghapus tidak jadi menghapus pahala ibadah. Karena kalau orang ria pahalanya sia-sia. Dengan tadi dia sholat muncul itu, lalu dia baca. Tadi dia sedekahnya muncul itu, teringat dia doa ini, dia baca, maka itulah kafarat. Itulah nanti yang akan penggugur, ya, rianya tadi. Penggugur rianya tadi. Nah, ini ya. Jadi doa. Gimana menghafalnya? Buka aja di Google kalau kita nggak ada. Mungkin uang beli buku masalah apa? Ya, doa, ya, terhindar dari ria. Itu diajarkan Nabi kepada sahabatnya.
Kalau tidak salah dalam hadis riwayat Ahmad itu ada ya, doa kafarah terhindar dari riya. Ketika itu nanti muncul Allahumma inni a'udzubika musyrika bika syai'an astaghfiruka sekarang hafal itu karena kita nggak bisa terhindar dari riya. Ya, habis awal azan, habis awal imam, ya, awal imam pas awal sufu waktu awal tengok di belakang awal ada calon mertua. Ya kan awal yang tadinya mau baca inna koina tak jadi. Ya, paksa baca Yasin wal Qur'anil Hakim ya kan. Terima tahu aku dah riya baca doa itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syirika. Ini salah satu cara untuk melawan riya. Ya, melawan riya tadi doa. Sama halnya ketika Ya'juj Ma'juj datang, enggak ada bisa yang kita lakukan. Bahkan Nabi Isa pun pada saat itu enggak bisa membunuhnya. Apa yang dilakukan? Doa. Jadi kaum muslimin berdoa pada saat itu, barulah Allah turunkan makanya doa. Ya, doa. Kenapa? Karena dia itu penyakit hati, ya, penyakit hati. Maka senjatanya adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Ya, kalau nanti dijabarkan lagi panjang lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, muhasabah qabla al-amal, muhasabah indal amal, muhasabah ba'dal amal. Itu panjang lagi. Ya, kalau kita mau terhindar, maka sebelum kita beramal muhasabah dulu. Kita itu beribadah untuk siapa? Kita ke masjid ini mau ngapain? Kita ngaji mau ngapain? Udah sampai di masjid, udah selamat dari ini ya belum tentu. Makanya ada muhasabah indal amal. Kita muhasabah ketika beramal. Ya, habis beramal apakah sudah terhindar dia? Belum tentu, bisa jadi rianya datang sesudah beramal. Ya, sesudah beramal. Atau ketika beramal muncul ria. Ya, sesudah beramal bisa muncul ria bisa. Makanya habis sholat kenapa kita disuruh istighfar? Bisa jadi sholat kita tadi tidak khusyuk, bisa jadi ada ria, bisa jadi macam-macam. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini lemah. Akui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, ya. Kita puasa, ya. Lalu orang badan kita lemah ditanya orang susah gelisah kita bilangkan kita tidak. Ya. Kita baca Al-Qur'an, ya. Susah kita untuk tidak untuk dipuji orang bacaan Quran kita. Oleh sebab itu hafalkan doa ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menghindarkan kita dari bobor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang yang merasa dirinya mampu itu Allah akan berlepas diri darinya. Lalu bagaimana dengan orang yang mencalonkan diri menjadi sesuatu, misalnya menjadi pemimpin, karena merasa bahwa dia mampu, apakah Allah juga akan berlepas diri darinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada larangan janganlah kalian meminta jabatan. Ya. Saya lupa teks hadisnya, tapi kira-kira seperti itu karena ada sahabat ketika itu minta jabatan. Ya Rasulullah angkat laku, yang lain kau angkat, yang lain ada jabatan itu tidak ada. Janganlah kalian minta jabatan. Ya, minta jabatan. Ya. Apa namanya? Karena jabatan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Artinya nanti di akhir kiamat banyak orang menyesal karena dulu pernah jadi pejabat. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, ya menjadi sesuatu mungkin bukan nggak usah kita anggap kita jadi wali kota, jadi apa, ya, jadi ketua kampung saja misalnya. Kalau rasa kita nggak ada lagi yang sanggup, ya nggak ada yang sanggup. Dan sementara kita memiliki kemampuan, kita bukan membanggakan ya, maka kita minta pertolongan sama Allah, ya Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, maka tidak masalah. Apalagi kita tahu mungkin yang mau naik ini kita tahu dia orang zalim, ya ukuran kalau dia menjadi ketua kampung ini maulah
terbuka tua di kampung itulah kira-kira ya. Maulah narkoba merajalela. Maka kalau tujuan kita itu, maka insya Allah ini tidak termasuk kategori apa tadi? Ya, merasa diri kita ini sudah mampu. Karena tujuan kita tadi untuk apa? Menolak mudarat dan mencari maslahat, ya, maslahat. Nah, jadi seperti itu. Sembari kita minta tolong kepada Allah. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, ya, dalam pidatonya, kalau kalian melihat aku berada dalam kebenaran, bantu aku. Tapi kalau kalian melihat aku menyimpang, maka ingatkan aku. Ya. Jadi tidak masalah kita ketika kita merasa, contoh, nggak usah lah jauh-jauh, bapak ahli spesialis apa namanya jantung misalkan, kita kan harus menunjukkan diri memang kita apa ahli dalam masalah jantung. Kalau kita menyembunyikan, nanti kalau bukan kemampuanku nanti, justru kan bahaya kalau ya niat kita menunjukkan apa, supaya orang tahu kemana orang menuju kalau dia terkena serangan jantung. Maka dibuatlah di papan tulis itu, di pamflet itu, Bapak Budi ahli spesialis jantung. Nah itu bukan dia menunjukkan, enggak ya, supaya tujuannya orang ya tahu dan dia pun memiliki kemampuan yang Allah anugerahkan kepada dia, ya, spesialis kanker, ya, atau ustadz guru tajwid misalkan, atau ustadz ahli warisan kan. Nah, kalau ini orang nggak tahu bahwasanya si fulan ini memang jago dalam masalah warisan, kalau dia nggak menunjukkan diri memang dia memang ahli waris, khawatirnya orang nanti nanya sama ahli tajwid tadi kan, bingung lagi nanti kan. Nah, jadi dalam kondisi ini dia boleh menunjukkan diri dia, ya, menunjukkan diri dia, selama dia mampu menjaga diri dia, ya, untuk tidak sombong, ya, dan lain-lainnya. Ini nggak masalah ya. Dia ahli kepemimpinan, dia sekolah mungkin leadership, dia belajar kepemimpinan, dia tahu cara mengatur kampung, dia ahli seperti ini. Kan tidak mengapa dia menunjukkan diri, apa tujuan dia untuk membawa kebaikan buat orang lain. Inilah yang disabdakan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, bukan sebaliknya, dia tahu dia nggak punya kemampuan, tapi dia memaksakan diri. Ini namanya ya akan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Ya, akan menimbulkan mudarat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang dari ibu-ibu, siapa tahu ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Donald tadi, materi yang disampaikan, kita amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sedang mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran kita semua, kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.